Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi di Mas Ali Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke sahabat ya, pada video kali ini saya ingin mengulas tentang mainan replika Airsoft Spring. Ingat, mainan ya. Di sini kita membahas tentang mainan pistolan plastik ya. Oke ya, untuk admin YouTube di sini bukan senjata ya, tapi mainan berbahan dasar plastik ya. Ini plastik untuk anak-anak sebenarnya. Oke, kita bahas satu persatu dengan harapan nanti bisa dipahami oleh sahabat-sahabat dan kawan-kawan penghobi tentunya. Oke, yang pertama, di antara bagian ini kira-kira yang mana yang paling penting kawan-kawan ya? Nah, mungkin kawan-kawan bisa sebutkan ya. Oke, ini saya sebutkan satu persatu ya. Di sini saya sisihkan. Nah, di sini di mainan spring pistolan itu jelas ada yang namanya chamber ya. Di dalam chamber itu ada inner barrel. Innernya terbuat dari bahan plastik ya. Waduh, lompat jatuh. Ini saya bongkar dulu untuk innernya. Ini masih standar kawan-kawan ya. Nah, kita ambil innernya saja. Oke. Oke kawan, yang pertama ya, karena kalau dijajar ya di sini, nah yang paling terdepan itu adalah inner dengan chamber, kemudian disusul dengan piston ya, piston dengan silindernya atau housingnya, yang belakang disusul dengan spring atau pairnya. Lah kira-kira yang utama yang mana dulu? Otomatis yang pertama itu menurut saya yang paling depan, yaitu yang chambernya inner. Oke, yang pertama. Nah, di sini untuk upgrade mainan spring yang jelas yang kawan-kawan harapkan, yang sahabat harapkan itu mesti satu, power dan akurasi plus rank ya, ada tiga ya. Power itu kecepatan ya, tekanannya, tendangannya, damage-nya di situ ya. Kemudian akurasi itu di ketepatannya, lurusnya ya, sehingga bisa tepat sasaran. Kemudian di rank itu jauhnya ya. Seperti itu kiranya ya. Ada tiga ya. Makanya di sini ada tiga komponen itu kawan-kawan ya. Berarti yang pertama di sini ya, settingan di chamber itu harus betul-betul pas kalau ingin mendapatkan tiga itu ya. Harus pas ya. Maksudnya pas bagaimana? Ya harus selaras ya, innernya itu harus bagus. Yang pertama namanya upgrade ya, di up itu ditingkatkan, kualitasnya ditingkatkan lagi, berarti di up. Yang dari plastik diganti dengan aluminium, ada yang dari tembaga ya, ada yang dari stainless, ada yang dari kuningan. Nah sekiranya yang paling bagus yang mana? Yang menurut sahabat-sahabat itu yang paling bagus apa? Nah, karena beda-beda, ada yang mungkin suka menggunakan stainless, ada yang suka menggunakan aluminium, ada yang suka menggunakan tembaga atau kuningan gitu ya, sesuai kawan-kawan. Intinya harus yang terbaik itu yang kawan-kawan ya. Itu yang pertama ya, inner. Kemudian inner dalam chamber itu harus disetting dengan pas, betul-betul pas. Jangan hanya mantul. Maksudnya mantul itu biasanya kawan-kawan ngeteknya di sini ya, kemudian ditekan. Ini bisa bolak-balik untuk pistonnya. Tidak hanya seperti itu sudah saya jelaskan waktu ya, dulu ya sudah saya jelaskan. Ini kalau terlalu kecil ya, di lubang karet backingnya itu terlalu kecil, walaupun dimasukkan silindernya, ditekannya mantul, itu juga mampet karena ukurannya terlalu kecil dengan ukuran BB. Lalu yang pas bagaimana? Yang harus pas dengan ukuran BB ya, tidak terlalu kekecilan, tidak terlalu kelonggaran, pas ya, hanya pas, bisa mengunci BB sehingga ketika BB masuk di dalam chamber itu tidak gelundung atau keluar sendiri ya, harus pas. Oke, dari wanita kawan ya, seperti itu. Kemudian untuk menentukan rank ya, itu biasanya kawan-kawan menggunakan settingan hop up. Nah, kalau saya sudah jendulan ya, itu ada yang di atas ya. Kenapa? Kalau BB itu ada tekan dari belakang, itu mengenai hop up, itu akan berputar ke atas sini, maka BB itu akan naik. Kalau berat BB itu sesuai dengan tekanannya, maka BB itu akan lurus dan itu jangkauan lebih jauh. Itu kawan-kawan ya. Berarti yang pertama di chamber harus betul-betul pas dulu. Nah,
Kalau sudah pas semuanya, baru didukung dengan sini piston dan silinder. Nah, piston dan silinder ya harus diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan mantulnya seperti ini. Ini mantul ya. Nah, kembali lagi mantul ya. Tapi kalau seperti ini seret ya, itu juga akan mengurangi tendangan ya, tekanannya berkurang karena ini nggak lancar ya, jalannya nggak lancar, seret ya. Walaupun ini mantul sebenarnya, anginnya padat nggak keluar, tapi ini terlalu sesek, ini juga akan menghambat ya pergerakan piston. Efeknya apa nanti? Efeknya piston menjadi pecah seperti ini. Itu karena mengejar mantulnya, tapi tidak memperhitungkan kelancaran pergerakan piston sehingga pecah. Itu kawan-kawan ya. Bisa dipahami di sini kan? Selain itu ya. Nah, di sini ujung chamber dengan ujung silinder atau ujung housingnya harus pas ya. Maksudnya pas, tidak ada kebocoran antara housing ujung silinder dengan mulut chamber ya, harus pas. Sini harus sinkron ya di sini ya, tidak ada kebocoran sehingga angin yang dikeluarkan dari silinder piston itu menuju ke chamber itu betul-betul tidak ada kebocoran, itu utuh intinya anginnya. Oke kawan-kawan ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dipahami kawan-kawan ya. Kemudian didukung dengan yang belakangnya yaitu per spring, itu penggerak piston ya. Ini ya, per di sini jangan asal mencari per yang keras. Nah, seperti itu. Kenapa? Itu akan berpengaruh juga ya. Tetapi per itu sangat mendukung juga, namanya di belakang ya, pendorong, pendukung itu di belakang, nggak ada pendukung itu di depan. Oke kawan-kawan ya, ingat pendukung itu adanya di belakang, berarti per itu hanya pendukung. Pendukung apa? Pendukung dari chamber dan piston tadi. Tapi kalau ini nggak ada per ya nggak ada fungsinya, soalnya nggak ada yang dukung ya. Misalkan presiden maju ke depan, nggak ada yang mendukung ya nggak ada presidennya, soalnya kan nggak ada pendukung. Nah, seperti itu kawan-kawan ya, bisa dipahami kawan-kawan ya. Lah, kalau ini sudah tersetting, sudah sinkron ya, baru didukung. Nah, kawan-kawan pengen menentukan yang bagaimana. Nah, pengen power kenceng, mainnya di sini ya. Carilah per yang kualitasnya bagus untuk menggerakkan piston ya. Ingat, kalau ukuran per terlalu besar di sini sesek, nah ini juga pengaruh juga ya. Nggak lancar nanti pergerakan piston karena sesek, bisa piston bisa pecah. Ini berarti harus sinkron ya, harus sesuai. Pendukung itu harus sesuai cara pendukung ya, jangan asal teriak-teriak keras akhirnya buyar semuanya. Sama seperti ini ya, cari pendukung itu harus yang sesuai, yang sinkron dengan ketiga ini, barulah mendapatkan kualitas yang bagus. Lah inilah yang sulit kawan-kawan ya. Mungkin saya hanya bisa teorinya, tapi prakteknya juga kadang tuh zong. Itu kawan-kawan ya, saya hanya bisa banyak ngomong bacot kira-kira. Prakteknya susah, memang susah ya. Untuk menyingkronkan ketiga ini memang susah, perlu banyak latihan, perlu banyak berlatih, mencoba dan mencoba. Jangan takut rusak, namanya berlatih seperti itu kawan-kawan ya. Oke ya, bisa dipahami kawan-kawan ya. Oke, kalau ada yang bilang per itu sangat berperan penting, iya berperan penting ya, tapi yang terpenting itu ada di depan, karena chamber itu ada di depan, ini di depan, per itu ada di belakang. Di belakang itu namanya pendukung. Seperti itu kawan-kawan ya, berarti harus pas ya. Kalau nggak pas bagaimana? Kalau per mengejar power terlalu kencang tapi di sini kurang pas, bisa kencang jedok suaranya, tapi apa yang terjadi? Pistonnya pecah, silindernya pecah, hancur. Dan juga di belakang sini yang penompangnya yaitu spring gate ininya patah. Lah, itu harus dipahami di sini kawan-kawan ya. Jangan hanya mengejar power kencang tapi tidak memperhitungkan keselarasan semuanya. Harus dipahami di situ. Oke kawan-kawan ya, insya Allah bisa dipahami kawan-kawan ya. Nah, inti dari sini kesimpulannya ya, untuk mengupgrade mainan yang pertama ini dipastikan dulu harus pas sesuai. BP tidak terlalu sesek, tidak terlalu longgar gitu. Kalau ingin jangkauan jauh ya harus disetting hop up. Nah, pertanyaannya, Mas, apakah tanpa hop up bisa jauh? Saya jawab bisa. Saya dulu sebelum mengenal hop up saya pakai biasa tanpa hop up. Itu saya coba praktekkan
20 meter itu masih lurus. Itu kebetulan memang ya. Saya ulangi lagi, ternyata susah, tetapi bisa tanpa hop up. Itu jangkauan 20 meter itu bisa lurus, bisa, tapi sulit seperti itu kan kawan ya. Pengen agak mudah ya harus disetting hop up di dalam chambernya, innernya disetting. Selain itu carilah inner yang betul-betul bagus, jangan yang dalamnya kasar. Misalkan aluminium itu identik dalamnya kasar kawan-kawan. Makanya untuk aluminium mesti saya haluskan dulu menggunakan kikir silinder, supaya apa, lubang inner itu betul-betul halus, pergerakan BB-nya bisa lancar, nggak ada goresan seperti itu. Itu kan kawan ya. Nah dari sini baru bisa dipraktekkan, dicoba. Yang pertama di setting chambernya harus betul-betul pas, innernya kualitasnya bagus, kemudian di silinder dan piston itu juga harus sinkron ya, tidak terlalu seset, tidak terlalu seret. Kalau ini seret salah ini ya. Kenapa seret? Karena posisi karet chambernya terlalu mekar, makanya seret. Walaupun ini padat, kompresinya padat, nggak ada kebocoran, tapi seret itu juga pengaruh, lama-lama silinder pecah dan juga power berkurang. Tuh kan kawan ya. Setelah dua ini sinkron, baru kita menentukan pair, juga menentukan cara pair yang kualitasnya bagus, yang tendangannya bagus, tidak terlalu keras. Seperti itu kawan-kawan. Nah ini sulit ya untuk cari bahan. Kebanyakan yang di pasaran itu terlalu keras. Yang saya pakai saja itu keras kawan-kawan ya. Yang 1,4 itu keras saya pakai, makanya kadang seret. Tuh memang sulit ya di sini ya. Makanya betul-betul kalau mungkin ketemu unit yang betul pas dengan harga yang sesuai itu maklum ya. Itu ya. Oke kawan-kawan ya, bisa dipahami ya. Lah kalau semuanya ini pas, ini mungkin kawan-kawan cari pair ya, pair yang agak keras lah, harus diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Kekuatan bodinya juga. Nah pendukungnya itu banyak kawan-kawan. Kekuatan body di spring gate-nya itu harus kuat, minimal harus diperkuat seperti itu ya, seperti ini. Selain itu sudah diperkuat, mungkin dibanting nggak apa-apa, nggak pecah ya, diperhatikan lagi apa itu part-partnya, seperti triggernya, tuasnya, kemudian sirsetnya mampu apa enggak menahan pair sebegitu kerasnya, harus diperhatikan. Awet apa enggak, itu kawan-kawan ya. Nah disitulah kita harus paham. Makanya untuk kawan-kawan mungkin pemula ya, saya juga pemula tapi kita sering berbagi lah ya, kita sharing ya. Untuk saran saja untuk kawan-kawan pemula, janganlah mengharapkan untuk mainan ini terlalu kenceng ya. Bisa kenceng tapi awetnya itu makanya banyak sekali kenceng tapi mesti komplain lah. Itu kalau kawan-kawan itu paham ini mainan plastik ya, harusnya paham lah. Kalau komplain terlalu serius banget ya harus wajar, namanya plastik, dikasih pair kalau keras ya tetap ada part-part yang bermasalah. Lah menentukan part yang cocok itulah yang perlu perhitungan ya. Di situ pairnya harus yang pas, nggak terlalu seret, nggak terlalu keras, tapi tendangannya bagus. Tuh part-partnya pun juga harus disesuaikan ya itu. Oke kan kawan ya, mungkin itu sekilas pembahasan tentang mainan replika airsoft ya. Mainan plastik ini, tembakan plastik, bukan senjata. Ingat, kita upgrade itu bukan senjata atau bukan alat pertahanan diri, tapi untuk alat olahraga, alat edukasi, alat konten, alat untuk hiburan, bersenang-senang ya, seperti itu kan kawan ya. Oke mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin dari kawan-kawan senior ya. Apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah dalam pembahasan, tolong diluruskan kawan-kawan ya. Ingat, tolong diluruskan. Karena apa? Manusia itu tidak lepas salah ucap atau khilaf ya, seperti itu. Intinya kita tetap terus belajar meningkatkan kualitas kita supaya lebih baik, itu kan kawan ya. Oke, mungkin itu ya sekilas tentang mainan replika, mainan plastik atau pistol plastik ya. Kesimpulannya, semuanya harus sinkron antara part-part yang perlu di-upgrade dengan part-part pendukungnya harus sinkron sehingga mendapatkan kualitas yang bagus, entah itu power, entah itu akurasi, entah itu jangkauannya. Oke kawan ya, selamat mencoba, semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.